Selamat sore Pak Said. Selamat sore. Pak Said, kami ingin mengkonfirmasi untuk hari ini di RW 004, di RW Pak Said, ada berapa orang yang dites swab? Informasi yang kami dapat 102. Apakah jumlah ini masih bertambah atau memang tepat 102? Untuk sementara yang di swab 102 kemungkinan akan bertambah. Kemungkinan akan bertambah artinya? Karena penduduk di RW 04 sangat padat. Jadi kami mohon minta bantuan kepada Puskesmas agar swab ini diperbanyak kepada warga-warga yang ada di wilayah RW 04. Oke, jadi setelah hari ini Pak Said sudah mendapat informasi kapan lagi akan diadakan tes swab di RW 04? Minggu depan akan diadakan tes swab kembali, khususnya untuk warga RW 04. 102 orang yang hari ini menjalani tes swab itu seperti apa Pak kriterianya? Kenapa mereka yang pertama untuk mengikuti tes swab? Karena yang tes swab tahap awal ini orang yang terindikasi ODP. Jadi orang yang ODP ini orang yang diutamakan untuk melaksanakan tes swab. Oke, jadi yang sekarang ini ODP ya? Gitu, Bu. Oke, hari ini 102 orang di tes swab. Minggu depan akan ada lagi. Tapi sebenarnya di RW 04 Kampung Tengah ini Pak Said, di RW Bapak, jumlah penduduknya berapa orangnya? Jumlah penduduk di RW 04 antara penduduk tetap maupun warga pendatang atau musiman yang bukan KTP DKI kurang lebih 25.000. Ada 25.000 orang di RW 04? Betul. Itu penduduk tetap dan juga penduduk musiman ya, dan saat ini baru 102 orang yang dilakukan tes swab ya Pak Said? Tes swab. Yang dilakukan tes swab baru 102, adapun yang tes swab sendiri itu sebetulnya sudah banyak, cuma kan itu pihak Puskesmas yang mengetahui, Bu. Pak Said, tadi teman kami, rekan kami di Purbahagia menyatakan bahwa penduduk di RW 04 ini banyak juga yang pedagang di pasar. Apakah menurut Pak Said ini ada pengaruhnya hingga akhirnya RW 04 ini masuk dalam zona merah COVID-19? Memang penduduk di RW 04 ini aktivitasnya kebanyakan di pasar induk. Di pasar induk Ramadjati ya? Penyebaran virus COVID-19 ini kebanyakan yang kena juga dari pasar induk yang beraktivitas di pasar induk Ramadjati. Ada berapa orang yang statusnya positif dan juga PDP di sana Pak? Yang status positif 15. 15 orang ya. Itu ada tersebar di beberapa RT artinya? Tersebar di RT 4, RT 8, RT 3. Sekarang nambah informasinya di RT 2. Begitu, Bu. Di RT-RT yang ada pasien positif coronanya, apakah protokol kesehatannya diperketat atau mungkin justru ada pembatasan sosial skala lokal Pak di sana? Memang awalnya ada PSBL, tapi sekarang kan diganti dengan PKBL, pengendalian ketat berskala lokal. Artinya setiap warga yang keluar masuk kita perketat di wilayah maupun warga yang biasa para pengantar kupas bawang itu langsung ke rumahnya. Sekarang ini nggak boleh masuk, bawangnya taruh di depan, baru kita antar ke rumah. Artinya warga yang ada di RT di mana ada warganya yang positif COVID-19 saat ini diperketat atau dibatasi pergerakannya Pak untuk warga-warga di sana? Semua warga yang masuk zona merah, khususnya di RT-RT masuk zona merah, nah ini kita perketat, keluar masuknya kita perketat.
Tapi masih boleh ya untuk beraktivitas, misalnya bekerja ke pasar di Pasar Induk Kramat Jati, masih diperbolehkan? Masih diperbolehkan, asal dia punya izin surat keluar masuk dari ketua RT dan ketua RW. Asalkan ada surat izin keluar masuk. Ini kan dalam keadaan zona merah, ada 15 orang positif COVID-19, PKBL diterapkan. Pengawasannya seperti apa Pak supaya warga patuh? Karena jumlah warga di RW 04 jumlahnya luar biasa, ada 25.000 orang di sana. Mengawasinya seperti apa? Kita setiap hari Bu, gugus COVID RW 04 melaksanakan razia masker, terus mengajak seluruh masyarakat hidup bersih, cuci tangan, itu Bu. Itu yang diperketat ya. Pengawasannya seperti apa Pak? Mungkin ada warga yang lupa atau enggan untuk melakukan protokol kesehatan, itu adakah? Iya, jadi dengan adanya kita razia masker, kita bekerja sama dengan Pak Bimas, Babinsa, Pak Lurah, dan Satpol PP, kita akan kenakan sanksi sosial. Bila sanksi sosial ini masih tidak berjalan, kita sanksi denda. Sanksi sosialnya seperti apa Pak? Sanksi sosialnya berupa nyapu, Oke. push up, itu sanksi sosial yang kita terapkan khususnya di wilayah RW 04. Denda diberlakukan jika berapa kali melanggar peraturan PKBL ini? Dan berapa besarannya? Kalau dia melanggar dua kali, ya kita bisa kayak kemarin kita 250.000 250.000. untuk pelanggar yang tidak menggunakan masker, ya. Pak Said, banyak warga RW 04 yang menggantungkan hidup dari Pasar Kramat Jati, Pasar Induk Kramat Jati. Padahal kebanyakan dari mereka terjangkit atau positif corona karena tertular di Pasar Kramat Jati. Ini kan mungkin untuk bagi Pak Said sebagai kepala RW juga agak berat untuk membatasi aktivitas mereka, padahal mereka menggantungkan hidup mencari nafkah di Pasar Induk Kramat Jati. Jadi apa titik tengah yang dilakukan oleh Pak Said dan juga Ketua RT di RW 04 ini? Jadi untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19, kami pengurus RW, karena aktivitas kebanyakan di Pasar Induk Kramat Jati, jadi ada supir, mobilnya juga kalau pulang kita semprot, begitu Bu. Jadi untuk supaya tidak terdampak COVID-19. Karena tidak mungkin ya Pak untuk membatasi mereka tidak boleh untuk berkegiatan di Kramat Jati ya, di Pasar Kramat Jati ya. Iya Kak, betul Bu. Kita juga punya tingkat kesulitan karena kalau yang isolasi mandiri ini kan kebanyakan warga di sini tinggalnya satu kamar, kontrakan. Nah, kita kalau dia ada 5 orang di satu kamar kan pusing juga kita Bu. Iya. Terakhir Pak Said, apa yang diharapkan Bapak kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Karena masih dalam zona merah COVID-19, apa yang Bapak harapkan? Apakah diperbanyak tesnya atau seperti apa? Yang saya harapkan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, karena kita juga selaku Ketua RW menganjurkan minum herbal, supaya COVID-19 di wilayah RW 04 ini cepat berakhir. Kedua, harapan saya dari pemerintah agar di wilayah RW 04 khususnya, ayo kita bahu-membahu untuk COVID-19 agar tidak ada lagi di wilayah di warga RW 04. Baik, kepatuhan warga juga menjadi kunci. Terima kasih Pak Said telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.